Oke guys, kembali lagi bersama Ical sebagai salah satu toko pendiri usaha Brulong. Nah, di usaha Brulong ini bukan hanya saya sendiri sebagai salah satu toko pendiri usaha Brulong, tetapi saya didampingi oleh ketiga teman saya. Nah, untuk mengetahui pendiri-pendiri usaha Brulong ini, saya akan memperkenalkan ketiga pendiri usaha Brulong kepada teman-teman semua. Hai, perkenalkan saya Yesti sebagai salah satu pendiri usaha Brulong. Saya Isna sebagai salah satu tokoh pendiri Brulong. Halo guys, perkenalkan saya Gabriel Vanto Gregorio sebagai salah satu pendiri dari usaha kami Brulong. Oke teman-teman, itulah perkenalan para pendiri usaha Brulong. Nah, untuk simak pembahasan lebih lanjut mengenai usaha Brulong, yuk teman-teman simak video selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum menawarkan sebuah solusi, kita perlu memahami terlebih dahulu permasalahan yang nyata di lingkungan kampus. Setiap hari, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga mempersiapkan presentasi. Namun ironisnya, tidak semua mahasiswa memiliki tempat yang nyaman untuk melakukan aktivitas tersebut. Ruang kelas yang hanya dapat digunakan pada jam perkuliahan, sedangkan perpustakaan memiliki aturan yang membatasi aktivitas diskusi. Akibatnya, mahasiswa harus mencari alternatif di luar kampus. Sayangnya, kafe di luar kampus seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain harus mengeluarkan ongkos transportasi, harga makanan dan minumannya juga relatif mahal bagi kantong mahasiswa. Di sisi lain, warung kopi yang lebih terjangkau umumnya belum menyediakan fasilitas yang mendukung proses belajar seperti wifi yang stabil, meja yang nyaman, maupun suasana yang kondusif. Permasalahan ini bukan hanya tentang mencari tempat untuk minum kopi, tetapi tentang kebutuhan mahasiswa akan ruang yang mampu mendukung produktivitas, kreativitas, dan kolaborasi. Sehingga inilah peluang yang ingin kami jawab melalui bisnis kami, yaitu Brulong. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan Brulong, sebuah konsep usaha yang menggabungkan warung kopi dengan ruang belajar dalam satu tempat. Brulong bukan sekedar tempat menikmati kopi. Di sini kami ingin menciptakan sebuah ruang yang membuat mahasiswa dapat belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, hingga berkolaborasi tanpa harus meninggalkan lingkungan kampus. Dengan memanfaatkan fasilitas kampus yang sudah tersedia, seperti jaringan wifi, kami dapat menekankan biaya operasional sehingga produk yang kami tawarkan tetap berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Selain itu, kami menyediakan meja diskusi yang nyaman, suasana yang mendukung konsentrasi, serta menu kopi dan cemilan dengan harga ramah di kantong mahasiswa. Untuk keunggulan Brulong dibandingkan kafe lainnya adalah kami tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang nyaman, produktif, dan membangun komunitas mahasiswa. Kami percaya bahwa ketika mahasiswa memiliki tempat yang nyaman untuk belajar dan berkolaborasi, produktivitas akan meningkat, interaksi akademik semakin baik, dan akhirnya Brulong dapat menjadi ruang favorit. Teman-teman sekalian, setelah menyinggung permasalahan dan solusi yang sudah dijelaskan tadi, sekarang saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya kami tawarkan kepada pelanggan. Nah, banyak orang mengira bahwa bisnisnya kami hanya menjual kopi. Padahal kami tawarkan jauh lebih luas daripada itu. Kami menawarkan sebuah pengalaman dan solusi bagi kebutuhan mahasiswa. Produk utama kami adalah berbagai jenis kopi, mulai dari kopi hitam khas Maumere, kopi susu, latte, hingga teh dan minuman lain. Kami memilih menu yang sederhana, namun memiliki permintaan tinggi di kalangan mahasiswa. Harga setiap minuman berkisar antara Rp5.000, sehingga tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas kami. Kita berkomitmen menggunakan biji kopi lokal apabila memungkinkan. Dengan begitu, kami tidak hanya mendukung usaha kami sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan nilai ekonomi petani kopi di daerah Maumere.
Selain minuman, kami menyediakan berbagai makanan ringan seperti mie instan, roti bakar, kentang goreng, sosis, pisang goreng, dan cemilan lainnya. Mengapa makanan ringan? Karena berdasarkan kebiasaan mahasiswa, mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar atau berdiskusi. Selama berada di tempat tersebut, tentu mereka membutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, dan harganya terjangkau. Dengan menyediakan makanan ringan, kami berharap pelanggan tidak perlu keluar lagi untuk mencari makanan, sehingga mereka dapat tetap nyaman berada di Brulong. Nah, inilah yang menjadi keunggulan utama Brulong dibanding warung kopi lainnya. Kami juga menyediakan ruang belajar yang nyaman, lengkap dengan wifi, meja diskusi, colokan listrik, serta suasana yang tenang. Tempat ini dapat digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas individu, kerja kelompok, berdiskusi mengenai mata kuliah, bahkan melakukan presentasi kecil bersama teman-temannya. Jadi, pelanggan datang bukan hanya untuk membeli kopi, tetapi karena membutuhkan tempat yang mendukung aktivitas akademik mereka. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap warung kopi. Selama ini, banyak orang menganggap nongkrong hanya membuang-buang waktu. Namun di Brilo, kami ingin membuktikan bahwa nongkrong juga bisa menjadi kegiatan yang produktif. Di tempat ini, mahasiswa dapat bertemu teman, bertukar ide, membangun relasi, bahkan merancang sebuah proyek atau usaha baru. Kami berharap Brilo menjadi tempat lahirnya ide-ide kreatif dari generasi muda. Setelah memiliki produk yang jelas, langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang menjadi pelanggan utama kami. Karena dalam dunia bisnis, produk yang baik harus ditawarkan kepada pasar yang tepat. Target utama kami adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Maumere. Mengapa mahasiswa? Karena mereka merupakan kelompok yang paling sering membutuhkan tempat belajar, mengerjakan tugas, berdiskusi, maupun sekedar beristirahat di sela-sela aktivitas kuliah. Selain itu, mahasiswa memiliki tingkat kunjungan yang tertinggi karena aktivitas mereka berlangsung hampir setiap hari di sekitar kampus. Oleh karena itu, kami melihat mahasiswa sebagai pasar yang sangat berpotensi. Target berikutnya adalah pelajar SMA yang berada di sekitar kampus. Saat ini banyak pelajar yang membutuhkan tempat untuk belajar kelompok, mengerjakan tugas sekolah, maupun mengikuti pembelajaran daring. Brilo dapat menjadi pilihan karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dibanding coffee shop atau warung kopi pada umumnya. Nah, selain mahasiswa dan pelajar, kami juga menyasar dosen. Tidak sedikit dosen yang membutuhkan tempat yang nyaman untuk menyusun materi kuliah, memeriksa tugas mahasiswa, ataupun melakukan diskusi formal dengan rekan kerja maupun mahasiswa. Dengan suasana yang tenang dan fasilitas wifi, Brulong dapat menjadi alternatif ruang kerja di luar kantor. Oke, selanjutnya sebagai mahasiswa, pernahkah Anda kesulitan mencari tempat belajar yang tenang, nyaman, sekaligus ramah kantong tanpa harus memilih antara kafe yang mahal atau sudut kampus yang berisik? Untuk mengatasi keresahan tersebut, kami memperkenalkan Brulong, sebuah solusi ruang belajar modern sekaligus ekosistem produktivitas yang menggabungkan kehangatan kopi berkualitas dengan fasilitas belajar kondusif tanpa menguras isi dompet. Nah, kami menggunakan modal awal mandiri yang sangat efisien sebesar Rp800.000 tanpa pinjaman dari luar. Kami menyajikan menu ramah kantong seperti kopi hitam asli khas Maumere dengan harga Rp5.000, cemilan dengan harga Rp2.000, dan target rata-rata Rp15.000 sampai Rp20.000 pada kunjungan melalui alur layanan yang cepat dan terukur. Kami mengoptimalkan strategi marketing mix 4P dengan menawarkan produk kuliner dan fasilitas ruang belajar gratis, mematok harga murah, berkisar Rp5.000 sampai Rp15.000, berlokasi sangat strategis di sekitar area kampus, serta gencar berpromosi melalui media sosial demi mencapai target pertumbuhan dari 30 sampai konsisten 60 pengunjung harian di tahun pertama. Nah, oke teman-teman. Jadi selanjutnya mungkin di sini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama bedah
proyeksi keuangan dan rencana keuangan sederhana dari bisnis yang kami rencanakan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui pada slide-slide atau pembahasan sebelumnya, bisnis yang kami rancang itu dengan struktur modal yang sangat efisien. Nah, dengan modal awal yang kami butuhkan itu sangat terjangkau, yaitu hanya sebesar 800.000 saja. Yang kedua, biaya operasional bulanan juga berhasil kami tekan di angka kisaran 600.000 saja. Itu biayanya itu per bulan. Yang ketiga, dengan sistem atau materi tersebut, target pendapatan kotor mingguan yang kami dapat itu bisa mencapai angka 2.250.000. Itu dalam satu minggu, itu target kotornya. Terus estimasi laba bersih mingguannya itu kami bisa mencapai angka 1.650.000. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik, ya, bisa dilihat dari grafik yang ada di sebelah kiri saya. Di situ kita bisa membaginya ke dalam 3 fase pertumbuhan yang realistis berdasarkan volume penjualan harian. Nah, jadi ada 3 nih. Yang pertama itu 3 bulan pertama. Nah, 3 bulan pertama target penjualan itu 30 porsi per harinya, yang menghasilkan pendapatan kotor itu kisaran 2.250.000 per minggunya. Nah, yang kedua, target 6 bulan pertama. Nah, penjualan ini akan naik menjadi 45 porsi per harinya, yang akan meningkatkan pendapatan menjadi 3.375.000 rupiah per minggu. Nah, yang ketiga, untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun ini dengan pasar yang matang, nilai pasar yang matang, targetnya itu bisa mencapai 60 porsi per hari. Nah, dengan pendapatannya itu bisa menembus hingga 4,5 juta per minggunya. Nah, mengapa bisnis ini sangat layak dan minim risikonya? Nah, dari hal ini, kenapa kami anggap layak? Jadi, di sini kami ada 3 poin utama yang membuat kami anggap bahwa bisnis ini layak. Yang pertama, itu BEP-nya sangat cocok. Dengan estimasi laba bersih itu bisa mencapai 1.650.000 per minggu di tahap awal, dan modal yang hanya 800.000 itu diproyeksikan akan langsung tertutup atau balik modal dalam waktu kurang dari 1 minggu operasional atau jalannya itu usaha. Yang kedua, margin keuntungan sehat. Biaya operasional bulanan yang terkendali dengan baik memastikan margin profitabilitas itu bisa tepat, tebal, dan stabil. Yang ketiga, itu ada faktor lokasi. Nah, keberadaan lokasi yang strategis di dalam atau di sekitar area kampus menjamin adanya arus kunjungan konsumen yang stabil dari kalangan mahasiswa, pelajar, maupun dosen. Oke guys, sekian penjelasan mengenai usaha berulang. Ruang belajar dan nongkrong yang nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan yang mendukung produktivitas mahasiswa di kota Maumere dan berkembang ke wilayah lain di masa depan.